في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات بضياع فتاتي. Mereka berkata, kita semua berasal dari kera. Kita, lu aja keles. Catat baik-baik bahwa manusia dari kera itu hanya hayalan para penulis fiksi. Darwin tidak pernah mengatakan manusia itu berasal dari kera, tetapi teori evolusi yang diangkat oleh Darwin adalah adaptasi spesies makhluk terhadap habitatnya dan seleksi alam. Makhluk yang bertahan dari perubahan habitat yang ia tempati, mereka akan bertahan dan terus ada hingga hari ini. Namun mereka yang habis karena perubahan-perubahan habitat alam, mereka akan punah dan hilang. Ini yang disebut sebagai seleksi alam. Yang bertahan yang hidup. Entahlah teori evolusi itu dari mana. Dulu saya waktu SMP pun diajarkan oleh guru biologi tentang evolusi dan saya pun bingung sebab kalau manusia itu dari monyet, berarti monyet itu moyangnya manusia. Kan tidak etis kalau manusia lebaran disuruh sungkem sama kakek moyang. Ya berarti kita harus sungkem sama monyet. Ya lu aja kali, gua mah enggak akan mau. Bahkan dunia sains pun menolak teori evolusi yang seperti ini, yaitu manusia berasal dari monyet atau kera. Dunia sains mengenal setiap makhluk mempunyai DNA sebagai cikal bakal identitas. DNA ini tidak akan pernah bisa ditukar. DNA manusia berbeda dengan DNA hewan dan tumbuhan. Jadi tidak mungkin tumbuhan atau hewan berubah menjadi manusia atau sebaliknya. Harus difahami terlebih dahulu, teori evolusi yang mencatut nama Darwin digunakan untuk menguatkan fakta bahwa manusia ini bukan diciptakan oleh Tuhan, tetapi tercipta oleh alam itu sendiri setelah proses evolusi berjuta-juta tahun lamanya. Teori bahwa dunia ini tercipta dengan sendirinya dan hanya sebuah kebetulan saja. Namun ketika sains muncul, teori-teori ngawur itu terbantahkan seluruhnya. Sebab dalam sains kebetulan itu tidak pernah ada. Makhluk manusia, hewan dan tumbuhan, bahkan alam adalah sistem yang sangat rumit yang tidak mungkin tercipta karena kebetulan. Kita tidak pernah mungkin menemukan seseorang meletakkan kayu di atas tanah. Setelah sekian tahun kayu itu berubah menjadi meja. Itu sesuatu yang mustahil. Sama halnya dengan sistem. Alam semesta dan isinya termasuk isi bumi, hewan, tumbuhan dan manusia, semua adalah sistem yang rumit. Sains hanya mempelajari sistem kerja dari segala hukum alam, tetapi sains tidak pernah bisa membuat hukum alam itu sendiri. Contoh dunia kedokteran, ada spesialis jantung, spesialis ini itu dan lain sebagainya. Seorang ahli spesialis jantung hanya bisa mempelajari sistem jantung, tapi mereka tidak pernah belajar cara menciptakan jantung. Dunia modern dan kedokteran modern hanya mampu memperbaiki kerja jantung atau hanya memindahkan jantung A ke jantung B. Hanya itu saja. Mengapa demikian? Sebab sistem manusia dan segala apa yang ada di dalamnya hanya bisa dipelajari, bukan diciptakan. Menciptakan itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Manusia sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menciptakan manusia. Ya, manusia hanya diberikan kemampuan untuk mengolah saja. Kayu diolah menjadi kursi dan meja, besi diolah menjadi mobil dan motor. Pertanyaannya, siapakah yang menciptakan besi dan kayu? Bisakah manusia menciptakan besi dan kayu? Tidak bisa, sebab menciptakan dari tidak ada menjadi ada itu bukanlah hak manusia, tetapi itu adalah hak prerogatif dari Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Jadi, bagaimana pandangan Islam tentang evolusi? Islam tidak pernah mengajarkan evolusi bahwa manusia tercipta dari kera, tetapi berasal dari satu ayah dan satu ibu, yaitu Adam dan Hawa. Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan, dan pada akhirnya dari Adam manusia menjadi sebanyak yang kita tahu saat ini. Islam tidak mengenal teori evolusi manusia menjadi kera, atau sebaliknya kera menjadi manusia. Tetapi Islam punya teori evolusi tersendiri, yaitu manusia semakin mengecil dan umurnya semakin memendek. Jauh dari Adam, semakin pendek, semakin kecil ukurannya.
Dalam hadis Bukhari disebutkan tinggi Nabi Adam alaihissalam adalah 60 hasta. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang pertama masuk surga seperti rembulan yang bersinar. Rombongan berikutnya seperti bintang yang paling terang di langit. Mereka tidak buang air kecil, juga tidak buang air besar. Istri-istri mereka adalah bidadari. Mereka semua dalam satu perangai. Rupa mereka sama seperti rupa ayah mereka Adam alaihissalam, yang tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Inilah penjelasan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Adam alaihissalam mempunyai tinggi badan 60 hasta atau sekitar 30 meter sampai 40 meter. Jadi kalau lihat tingginya Nabi Adam alaihissalam, ya dinosaurus pun ya jadi seukuran kambing kalau manusianya sebesar itu. Bukan hanya ukuran tetapi juga umur manusia terdahulu lebih panjang dari manusia hari ini. Adam alaihissalam mencapai 1000 tahun, Nabi Ibrahim lebih dari 200 tahun, dan Nabi Musa hampir 200 tahun. Pengikut Nabi Muhammad SAW hanya diberikan umur 60-70 tahun. Ya kalau lebih itu berarti bonus. Jadi pertanyaan, bisakah teori ini dibuktikan secara ilmiah? Ya, dalam buku Hadis-Hadis Science halaman 77 menukil dari penelitian seorang pakar biologi lulusan Hebrew University bernama Shlomi Lazer. Dia mengungkapkan bahwa jika melihat ukuran tubuh manusia saat ini, maka bisa diprediksi bahwa nenek moyang manusia itu setidaknya punya tinggi 30 meter. Selain tubuh manusia menyusut, ukuran otak manusia juga ternyata menyusut. Hal itu disebabkan manusia modern lebih mudah dalam melakukan segala sesuatunya, sehingga mereka banyak menyia-nyiakan otak mereka dan akhirnya otak mereka mengalami pengecilan sebab berkurangnya pemakaian. Ya bisa dikatakan orang-orang modern ini jarang pakai otak, lebih mengandalkan alat. Teori lain yang lebih liar dari teori di atas adalah teori tentang genetika keturunan, bahwa manusia saat ini adalah copy paste dari manusia sebelumnya. Tinggi badan, warna kulit, bentuk tubuh dibawa oleh gen atau DNA dalam diri manusia. DNA adalah rantai yang menghubungkan wujud dan bentuk manusia hari ini dengan nenek moyang mereka terdahulu. Prinsipnya adalah keturunan akan mengambil kromosom dari gen dua orang tua, laki-laki dan perempuan. Dua gen akan bercampur dan menghasilkan keturunan, mirip atau tidak dengan asalnya tergantung mana yang lebih dominan. Yang harus diingat adalah kita ini sudah dikopi dari ribuan bahkan mungkin puluhan ribu dari Nabi Adam alaihissalam. Dalam rantai kopi paste genetika yang sudah sangat jauh, meskipun ada istilah identik, tapi pasti ada kurang dari setiap kopiannya. Ya semakin jauh dari kodeks sumber awalnya akan semakin jauh juga perbedaannya. Genetika manusia ini seperti tulisan yang difotokopi, lalu difotokopi lagi, lalu difotokopi lagi, terus menerus selama berabad-abad. Sebagus apapun hasil kopian itu akan tetap mengalami penurunan kualitas. Pun begitu juga manusia. Dulu Nabi Adam alaihissalam tinggi badan mencapai 30 meter dengan umur 1000 tahun. Manusia hari ini hanya punya tinggi badan 2 meter kurang dengan umur 60-70 tahun. Ya, itulah jawaban yang bisa kami berikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر